serta Bapak Ibu peserta webinar series pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Walaupun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya, Nuraza Tiara Sabrina, dan rekan saya, Novian Abi, yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Acara ini merupakan acara ke-13 dari serangkaian webinar yang diselenggarakan Cari Bos. Ingat, cari kerja, cari bos aja. Webinar series 13 ini mengusung tema Artificial Intelligence dalam dunia kerja. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari CEO dan founder Cari Bos, keempat pengenalan tema dan guest speaker yang akan dipimpin oleh moderator, serta yang kelima sesi webinar dan yang terakhir sesi penutup giveaway dan foto bersama. Baiklah Sobat Cari, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku dalam acara webinar langsung. Di antaranya, peserta diperkenankan mengaktifkan web kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon pada saat kegiatan webinar berlangsung, kecuali pada saat sesi tertentu. Pada saat acara webinar, suara peserta akan otomatis di-mute. Dan jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap pada saat Zoom berlangsung. Pada saat sesi tanya jawab, peserta bisa langsung menuliskan pertanyaan di link yang sudah disediakan oleh panitia. Penanya terbaik akan mendapatkan voucher VIP Cari Bos. Link presensi kehadiran akan dibagikan di kolom chat Zoom menjelang akhir webinar. Baiklah, sebelum acara dimulai, silakan Sobat Cari untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat Zoom. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca atas Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Baik, selanjutnya sambutan. Kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Teknologi Cari Bos kepada Bapak Adam Suci Hafizullah dan Kapasitasnya. Baik, terima kasih kepada MC Tiara. Suara saya jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Dery Alamsyah, SSI, MKOM, MPD, selaku pemateri webinar ke-13 yang merupakan Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas MDP. Dengan webinar kita pada malam hari ini yaitu bertema Artificial Intelligence dalam Dunia Kerja. Yang saya cintai rekan-rekan panitia dari Caribos yang telah menyelenggarakan webinar yang istimewa ini, dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan peserta webinar ke-13 yang berasal dari seluruh Indonesia ya, yang malam ini rela meluangkan waktu malam minggunya untuk hal yang sangat bermanfaat ini insya Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan iman sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam webinar pada malam hari ini. Juga tak lupa senantiasa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada karena pada malam hari ini seharusnya Bapak Bagas Deka selaku CEO dari Caribos yang memberikan kata sambutan, tetapi karena beliau berhalangan sehingga beliau memberikan saya kesempatan untuk mewakilkan beliau dalam sambutan kali ini. Perkenalkan Pak Dery dan teman-teman semuanya, saya Adam dari bagian IT Caribos dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dery Alamsyah yang telah meluangkan waktu berharganya untuk berbagi ilmu ya kepada kita semua, dan tentunya kita tak sabar lagi untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Dery nanti. Baiklah rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, aplikasi Caribos merupakan aplikasi job finder ya, aplikasi pencari kerja buatan anak bangsa dan akan terus berbenah dan senantiasa terus berupaya untuk memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pencari kerja dan perusahaan yang sedang mencari pekerja ya. Dari banyak fitur, ada beberapa fitur unggulan kami, antara lain adalah chatting dengan bos atau HRD-nya secara langsung, di mana user bisa langsung ngobrol dan interview bersama HRD. Lalu ada CV Analyzer yang merupakan sebuah sistem untuk menilai sejauh mana capaian dari isi CV kita ya. Kemudian ada CV Maker, yaitu fungsinya untuk menjadikan data CV kita tadi menjadi PDF seperti diekspor ya. Kami mengharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk memberikan saran dan masukan kepada kami Caribos agar aplikasi ini terus memberikan pelayanan yang terbaik ke depannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Multidata Palembang atas kerjasama dalam penyelenggaraan webinar selama kurang lebih 6 bulan ini ya. Semoga kerjasama ini dapat kita lanjutkan dan sempurnakan lagi ke depannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita ikuti webinar ini dengan baik. Kita simak dengan seksama. Kalau perlu dicatat, kita catat ya. Terima kasih, selamat berwebinar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Adam Suciati-Zido. Baik para hadirin sekalian, khususnya para job seeker, bisa langsung mengunduh aplikasi Caribos di App Store maupun Play Store. Aplikasi yang mempermudah kalian untuk langsung mencari bos dari pekerjaan yang kalian inginkan, serta ada tips-tips dari dunia pekerjaan lainnya. Ingat, cari kerja, cari bos saja. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan sesi webinar, yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yang akan dibantu oleh rekan saya, Novian Abi. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Tiara sudah membuka kegiatan webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabarnya nih Sobat Cari? Sobat Cari ini adalah sapaan hangat untuk peserta webinar pada kegiatan Cari Webinar sekarang. Tidak terasa pada malam ini kita sudah memasuki series yang ke-13 dan kembali lagi bersama saya, Abi, yang akan memandu jalannya webinar kali ini.
Cari Webinar 13 merupakan kegiatan webinar persembahan Universitas Multidata Palembang dan Caribos. Malam ini dengan tema yang spesial yaitu Artificial Intelligence dalam dunia kerja bersama dengan narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Dery Alamsyah, SSI MKOM MPD. Beliau adalah Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas MDP. Nah, pas banget nih untuk mendengar ilmu dan bertanya langsung dengan beliau, apalagi di era digital seperti sekarang. Sepertinya terjadi banyak perubahan dalam dunia kerja karena adanya artificial intelligence. Jadi Sobat Cari jangan sampai kelewatan kesempatan kali ini. Selain webinar juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan dan nanti akan ada link untuk pertanyaan di kolom chat. Jangan lupa tulis nama atau email karena ada satu pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial. Ya, kita mulai saja. Apa kabar Pak Dery? Baik, suara saya jelas atau Kedengaran Pak? Ya, seru banget nih Pak, kayaknya pembahasan kali ini soal artificial intelligence ya Pak di dunia kerja. Pasti Sobat Cari juga udah nggak sabar nih buat mendengar dan menyimak paparan dari Pak Deryl ya. Kita langsung mulai aja ya Pak ya. Untuk waktu dan layar saya persilahkan Pak. Oke, saya persiapkan terlebih dahulu. Oke ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Caribos untuk saya memaparkan di sini AI dalam dunia kerja. Ya, di spesifik saya akan jelaskan. Saya di sini dari Alamsyah, dosen Universitas Multidata Palembang. Saat ini selaku ketua program studi informatika. Oke, lanjut. Langsung saja, agenda kita dibagi ke dalam 4 kelompok utama, diantaranya itu adalah tentang AI itu sendiri, kemudian ada industri 4.0-nya, kemudian kemampuan AI, dan terakhir itu adalah bidang data. Karena yang nanti yang berkaitan, yang mau saya tekankan adalah kita bisa manfaatkan AI ini dalam memproses data, karena kedepannya pekerjaan dalam hal bidang data itu akan menjadi tren sesuai dengan kondisi industri 4.0 yang kita akan alami. Ya, mulai saja di sini tentang artificial intelligence itu sendiri atau kecerdasan buatan yang disingkat AI, gitu ya. Biasa disebut AI juga. Dan di sini AI sebenarnya merupakan bidang khusus dari ilmu komputernya yang bertugas untuk memecahkan masalah kognitif ya, yang seperti kita lakukan ketika berpikir. Jadi intinya adalah gimana caranya komputer bisa berpikir seperti kita, manusia. Nah, kenapa harus komputer bisa berpikir secara manusia? Sebenarnya ide dasarnya adalah simple gitu ya. Bagaimana kita bisa memudahkan, maksudnya komputer bisa memudahkan pekerjaan kita, dan ketika komputer melakukan pekerjaan itu lebih stabil, berbeda dengan kita manusia yang kondisinya terkadang rentan dengan kelelahan. Ya. Nah, itu secara singkat tentang AI-nya. Kemudian ada hal umum gitu ya, bagaimana AI itu ada di dalam suatu organisasi perusahaan, ada di lamannya Amazon Web Service gitu ya, menjelaskan bahwa di sini ada kondisi suatu perusahaan kemudian memiliki suatu masalah. Kita anggaplah sebagai contohnya adanya kondisi stagnan atau tidak bergeraknya pendapatan dari suatu perusahaan tertentu gitu ya. Kemudian ada tim dari front end-nya dari perusahaan ini mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian nanti memprediksi apakah solusi yang akan dihasilkan itu bisa tepat guna ya. Nah, untuk melakukan identifikasi itu nanti akan dilakukan juga pelacakan di datanya, data yang sudah terstruktur atau bahkan data yang tidak terstruktur. Nah, nanti di sini gitu ya, ada peran
kita misalnya di dalam bidang data. Nah, ini yang nantinya ke depannya itu akan menjadi tren dalam mengurusi tentang data gitu ya, baik di berbagai bidang kerjaan manapun. Nah, datanya nanti itu diproses baik dalam kondisi terstruktur ataupun tidak terstruktur gitu ya. Kemudian dibuatkan modelnya ya, misal tadi kondisinya stagnan gitu ya, nggak berubah dari kondisi penjualan. Nah, bisa saja kita ngumpulin dulu kondisinya, ada barang yang kita jual, kemudian ada profil dari pembelinya gitu ya, kemudian kita cluster untuk nanti bisa mengetahui profil dari konsumen mana yang cocok dengan barang yang kita tawarkan. Nah, cluster yang dilakukan oleh komputer itu merupakan bagian dari AI itu sendiri. Makanya lagi-lagi saya tekankan bahwa di AI ini ketika kita nanti dalam bekerja gitu ya, digunakan untuk kita mampu mengolah data dan menjadi alat bantu untuk mengambil keputusannya. Maka ini tidak hanya terkait oleh satu bidang ilmu yaitu komputer, tidak gitu ya. Kondisi AI saat ini itu sudah dalam bentuk tools, artinya bisa digunakan gitu ya. Secara singkat kita bisa memahaminya dari berbagai macam buku yang ada gitu ya, baik itu bukunya cetak ataupun bukunya itu yang sifatnya e-book gitu ya. Nah, jadi karena kemudahannya tadi gitu ya, mau orang dari ekonomi gitu ya, mau orang itu dari hukum gitu ya, selama ada keinginan untuk belajar bagian yang simpelnya saja gitu ya, itu masih bisa gitu ya, karena prinsipnya untuk yang penggunaan AI itu sendiri sudah di dalam format yang lebih mudah gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti pakai bahasanya itu adalah bahasa Python untuk berurusan dengan yang namanya operasi pengelompokan ataupun berurusan dengan namanya operasi prediksi, atau kata-kata kuncinya itu sudah terstruktur. Nah, kemudian baru masuklah di dalam ke timnya, ini yang pembuat aplikasi atau dashboardnya yang nanti dipakai gitu ya, dengan model yang ada memprediksi dengan menerapkan penjualan pada profil tertentu gitu ya, akan misalnya meningkatkan hasil penjualan sebesar berapa, dan itu kemudian akan dievaluasi kembali untuk berikutnya. Nah, ini yang penerapan AI di dalam suatu organisasi perusahaan. Oke, jadi kalau ngomongin AI, jangan buru-buru harus anak komputer aja, enggak, itu kondisi sekarang itu sudah agak lebih mudah gitu ya. Oke, lanjut lagi, sekarang kondisi industri 4.0 itu ya, tempat titik nolnya. Nah, berbicara tentang industri 4.0, sebenarnya saya mengutip di sini ada perkataan dari Bapak Menteri kita, dari Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga, mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 itu merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi industri, di mana semua proses produksi itu berjalan dengan internet sebagai penopang utamanya, dan itu bisa kita lihat dalam kondisinya yang tadi gitu ya. Pengguna internet saat ini dilansir ini datanya ada sekitar 4,95 miliar gitu ya, pengguna internet yang ada. Nah, kemudian gitu, dengan kondisi yang itu berarti kan sekarang artinya terindikasi kemudahan dalam mengakses internet. Kemudahan dalam mengakses internet berarti akan terjadinya lonjakan data yang ada. Nah, banyaknya data yang ada tadi butuh diproses gitu ya. Nah, butuh diproses itu butuh keahlian dari kitanya gitu ya, untuk menggunakan algoritma ataupun metode tertentu untuk mengolah data, dan statistik saja itu saat ini tidak cukup gitu ya. Kita butuh alat bantu lagi supaya komputer bisa membantu kita dalam melakukan prediksi ataupun melakukan tadi pengelompokan tertentu. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Di industri 4.0 ini diantaranya itu ada yang namanya IoT, yaitu Internet of Things, berhubungan dengan bagaimana perangkat yang ada itu bisa saling terhubung dengan bantuan internet tadi, dan nantinya
itu bisa memudahkan dalam pengumpulan data, pengolahan, ataupun analisisnya. Salah satu bentuk dari IoT itu diantaranya adalah smart home, gitu ya. Kemudian kita bisa nerapin yang namanya, misalnya untuk buka pintu, gitu ya, cukup menggunakan misalnya wajah, gitu ya. Atau untuk mengkondisikan adanya gerak-gerik mencurigakan atau tidak, ya. Nah, itu bisa menggunakan salah satunya teknologi di smartphone-nya. Kemudian ada juga di sini cloud computing, sudah umum sekali gitu ya, di mana kita bisa bekerja gitu ya dengan mengakses data kita itu di server yang lain, ya. Tidak fisiknya harus ada di tempat kita, tapi kita bisa menggunakannya dari jasa pemberi servernya, atau di sini istilahnya itu adalah di awan, gitu ya. Kemudian tidak cukup hanya itu juga, kita juga bisa menggunakan komputer, ya. Artinya secara awan, gitu ya. Jadi kayak gini misalnya, untuk yang saat ini ada di kampus di MDP, gitu ya. Ketika mempelajari pemrogramannya itu adalah pemrograman berkaitan dengan AI juga. Nama mata kuliah itu adalah data science. Nah, itu dia memprogramnya menggunakan cloud, yaitu punyanya Google. Jadi kita ngoding pakai komputernya dari Google, atau namanya nanti itu adalah Google Colab. Ya. Nah, Google Colab itu bisa kita akses, jadi kita bisa ngetik codingnya, ataupun mau melakukan analisis, ataupun mau melakukan yang namanya tadi penerapan AI untuk analisis data, itu bisa pakai komputer atau bisa pakai tab, gitu ya. Jadi nggak terbatas di satu tempat aja. Nah, itu kelebihan dari cloud computing. Dan kemudian ada kecerdasan buatan itu sendiri. Kecerdasan buatan itu adalah bentuk umumnya, gitu ya, adalah bagaimana komputer bisa berpikir seperti manusia. Nanti di dalamnya lagi itu ada yang namanya machine learning, sama yang lagi tren saat ini namanya deep learning, gitu ya. Itu sebuah metode, gitu ya, yang cukup robust, gitu ya. Ketika kita masukin data, kita bisa melakukan prediksi apapun, gitu ya, dengan lebih mudah. Ya, itu yang kasusnya kondisi sekarang deep learning. Tapi juga punya bahaya, gitu ya, karena kemampuannya yang hebat tadi, diantaranya seperti ada deepfake yang bisa memasukkan muka atau mengganti muka seseorang dengan muka yang lain, gitu. Itu adalah sisi lain dari teknologi. Karena yang namanya teknologi tetap sama prinsipnya seperti pisau bermata dua, tergantung siapa yang menggunakannya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada beberapa kemampuan AI ya. Kan kalau kita nggak tahu AI-nya, kita nggak bisa, namanya kalau istilah itu nggak kenal maka nggak sayang, gitu ya. Nah, kemudian di sini di antara kemampuan AI itu bisa dirangkumkan, yaitu adalah kemampuan dia dalam menganalisis, kemudian mengelola big data, kemudian merespon dengan cepat, kemampuan bisa menciptakan atau memperbaiki dokumen dengan akurat, dan kemampuan untuk melakukan deeper personalization, yaitu mengenal persona seseorang lebih dalam. Oke, nah yang pertama yaitu adalah kemampuan AI dalam menganalisis. Jadi di AI yang tadi, AI itu cuma apa namanya, bentuk umumnya atau rumahnya lah, gitu, dari sejumlah algoritma canggih yang bisa diambil, bisa digunakan untuk membantu kita dalam mengambil keputusan, gitu ya. Dan kemampuannya tadi, gitu ya, itu bisa kita gunakan untuk mengatasi yang namanya human error, atau yang disebabkan tadi masalah kelelahan. Kemudian ada contohnya lagi, itu adalah kemampuan dia bisa memprediksi penjualan dari suatu perusahaan ataupun penerbitan persetujuan kredit, atau bahkan kemarin sempat itu ada skripsinya dari MDP, gitu ya, membahas tentang bagaimana memprediksi di bagian tradingnya, ya, walaupun hanya kasus skupnya kecil. Jadi dia memprediksi berdasarkan nilai time series-nya aja, tanpa mempertimbangkan nilai yang lainnya. Ada lagi kasusnya, misal kalau kita bekerja, gitu ya, dalam bidang sains, seperti misalnya di BMKG, ya. Kemarin juga MDP ada bekerja sama dengan BMKG.
dalam memprediksi misalnya curah hujan. Nah, di dalam memprediksi curah hujan itu BMKG sendiri menggunakan suatu perangkat tertentu gitu ya yang bisa memprediksi kondisi curah hujannya untuk 6 bulan ke depan gitu ya. Nah, itu salah satu ya, dan juga bisa dengan menggunakan data itu gitu ya. Data yang 6 bulan awal kemudian kita bisa pakai untuk memprediksi yang berikutnya, itu prinsip time series, dan lebih tepat lagi di bagian regresi gitu ya kalau di dalam machine learning-nya yang merupakan bagian lagi dari AI-nya. Oke, kalau saya agak kecepatan mohon maaf, ini agak sedikit semangat gitu ya. Kemudian kemampuan dalam mengelola big data-nya, tidak diheran lagi gitu ya. Kondisi kemudahan dalam mengakses internet, artinya lonjakan data itu menjadi tidak bisa tertampung gitu ya, atau sangat besar gitu ya, dan kita butuh suatu cara untuk mengelolanya, dan di sini ada AI gitu ya, yang bisa kita gunakan, atau komputer kita bisa pergunakan untuk mengelola big datanya. Mengelolanya adalah hal misalnya mau mengelompokkan suatu data tertentu, atau kalau teman-teman bisa lihat di sini gitu ya, ada gambar yang menuliskan big data ini, tapi di belakangnya ada kata-kata yang muncul gitu ya. Nah, itu sebenarnya kemampuan komputer dalam mengcluster gitu ya, ada kata-kata apa yang menjadi tema khusus misalnya dalam satu dokumen tertentu. Nah, ini juga merupakan bagian dari AI-nya, tapi spesifik ke konteksnya itu adalah teks. Ya, AI cukup luas, bisa dalam citra gitu ya, kemudian bisa juga dalam teks, ataupun bisa juga dalam speech gitu ya, pembicaraan. Nah, itu semua medianya, karena prinsipnya tadi adalah bagaimana komputer bisa berpikir seperti kita berpikir. Nah, konteksnya tadi itu adalah indranya, seperti mata, mulut gitu ya, ataupun kemampuan kita menulis. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kemampuan AI itu bisa merespon dengan cepat gitu ya, karena dia punya knowledge-nya yang kita simpan, kemudian jadi dia tinggal langsung memproses ketika ada umpan balik yang diberikan oleh pengguna ya. Nah, nanti kemampuan memprosesnya juga itu bergantung pada perangkatnya. Nah, salah satu contohnya ini adalah chatbot gitu ya. Chatbot sudah banyak di WhatsApp ataupun di Line gitu ya. Kalau teman-teman mungkin yang dulu ada pernah ikut di coding gitu ya, beasiswanya itu ada tentang bagaimana kita membuat chatbot di Line gitu ya. Kalau misalnya kita mau mulai bisnis, kemudian supaya jangan kita terus yang standby nungguin konsumen gitu, tapi biarin botnya dulu gitu, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, chatbot sebenarnya secara standar gitu ya, kita bisa pakai yang namanya rule based aja, atau berbasis aturan dari AI. Ini adalah kemampuan komputer yang paling sederhana ya, dalam sifat cerdasnya. Jadi tinggal menggunakan kondisi-kondisi tertentu ya, nanti komputer kemudian merespon sesuai dengan kondisi yang diberikan. Misalnya ada kondisi salam, nanti tinggal komputer jawab dengan salam balik gitu ya. Itu contohnya saja. Lanjut lagi, kemudian nah ini yang sudah jadi rahasia umum, rahasia namanya ya, sorry. Kita tidak lagi, maksudnya, atau sudah cukup lebih mudah untuk mencapai yang namanya era globalisasi. Ya, di mana bahasa standar yang kita gunakan dalam globalisasi itu adalah bahasa Inggris, maka ada alat tertentu gitu ya, seperti Grammarly yang bisa membantu kita itu dalam memproses bahasa yang benar gitu ya, ataupun bahkan ada di AI itu sendiri untuk mengenerate gitu ya, atau membuat kesimpulan. Saya lupa alamat webnya, tapi ada itu kita masukkan beberapa dokumen ataupun artikel. Kalau dalam kaidah ilmiah ada artikel gitu ya, kemudian kita nge-generate kesimpulan apa yang ada dari artikel itu. Caranya seperti itu. Lanjut lagi, di sini ada kemampuan untuk melakukan pengenalan personal lebih dalam gitu ya. Nah, ini terkait dengan kemampuan si komputernya dalam cluster. Nah, karena kalau kita sendiri dari sekian banyak data pengguna gitu ya,
agak kerepotan kalau kita mau memilah satu-satu ini kelompok yang mana. Nah, ini kita bisa menggunakan komputer untuk mencari kecocokan di antara pengguna dan produk yang misalnya kita tawarkan. Atau misalnya teman-teman pernah itu ya belanja di sosial media sih, kayak media online gitu ya. Nanti kan ada iklannya, itu bergantung dari histori belanja kita ataupun dari histori pencarian kita. Nah, ini yang namanya profil dari usernya, gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan produk yang akan ditawarkan, itu merupakan salah satu aplikasi dari si AI itu sendiri. Dan AI memang bidang yang sedang lagi dicari, gitu ya. Lebih lagi itu adalah AI digunakan untuk menganalisis data. Makanya lagi-lagi saya bilang dia lintas ilmu, gitu ya, untuk kondisi sekarang. Kalau mungkin untuk tahun-tahun dulu, iya kayak anak komputer aja gitu ya, yang belajar AI. Tapi kondisi sekarang enggak, gitu ya. Terlebih kalau untuk misalnya bidang lain atau yang gemar statistik, ada penggunaan AI tapi pakai bahasanya itu adalah bahasa R, ya, bahasa R tulisannya. Tapi kalau komputer atau untuk saya gitu ya, lebih prefer ke Python. Oke, kemudian nah ini yang bidang data tersebut gitu ya. Jadi diprediksi sebenarnya sudah mulai dari sekarang bahwa bidang data itu nanti adalah pekerjaan yang paling diincar gitu ya oleh perusahaan, karena perusahaan butuh seorang yang mampu menggunakan data untuk dijadikan alat gitu ya yang bisa digunakan untuk membuat strategi atau membantu dalam membuat strategi supaya bisa meningkatkan pendapatan dengan tepat gitu ya, tepat guna. Dan ini berdampak pada karena kemampuan ini juga khusus gitu ya, makin expert di bidang ini gitu ya, maka juga penghasilannya akan tinggi. Dan juga diberitahukan meskipun AI yang nantinya bisa menggantikan beberapa peran manusia, tapi untuk kondisi bagaimana bisa menganalisis data itu masih cukup tidak terganggu dengan adanya AI. Ya, jadi diberitahukan di Glassdoor bahwa work-life balance-nya dari si AI ini cukup tinggi, gitu ya. Tapi untuk beberapa pekerjaan, gitu ya, seperti dokumentasi dan lainnya, mungkin akan hilang digantikan dengan tenaga robot. Ya, oke. Nah, ini adalah beberapa bidang data yang menjadi pekerjaan yang cukup diminati, gitu ya, seperti business analysis, kemudian ada big data analysis, kemudian decision scientist, ada data journalist, kemudian machine learning engineer, financial analyst gitu ya, database admin, data engineer, data scientist yang agak umum lebih mudah dikenali gitu ya, dari pekerjaannya di dalam berkaitan dengan data atau ilmunya disebut sebagai ilmu data science gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin di anak komputer mungkin lebih bisa ke machine learning yang spesialisnya gitu ya diantaranya ya, tapi kalau misalnya ada yang lain bisa di financial analysis karena ini butuh ilmu ekonomi gitu ya. Nah, lagi-lagi si AI itu tinggal diterapkan sesuai dengan konteks yang ada ya dari kerjaannya. Di ujungnya sebenarnya yang mau bilang tentang topiknya itu adalah di data science yang kita gunakan ya, yang toolsnya bisa dari Python, bisa dari R, kemudian bisa dari ilmunya itu adalah statistik sama machine learning ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan itu, dan ada salah satu contohnya lagi penerapan AI ketika kita misalnya bekerja di suatu posisi tertentu gitu ya, menganalisis misalnya dalam kita punya produk gitu ya, disebarkan misalnya dalam Instagram kemudian ataupun Twitter. Tapi yang paling sedikit lebih mudah karena API yang banyak itu adalah Twitter. Nah, nanti kita bisa lihat komen-komen yang ada ya. Kemudian kita analisis nama, judul pekerjaannya itu ya, itu adalah analisis sentimen. Nah, nanti dari situ kita bisa analisis gitu ya. Produk yang kita punya ini itu kira-kira tanggapannya di mata konsumen itu baik atau buruk. Tidak cukup sekedar dari bintangnya saja, tapi bisa dilihat dari
komennya. Oke, itu contohnya. Dan kemudian lagi penggunaan AI, satu lagi kaitan juga dengan bidang penelitian saya yang sedang dijalani saat ini, itu adalah berkaitan bagaimana suatu komputer gitu ya bisa ngenalin karakter seseorang dari tulisan tangannya ya. Jadi saya memanfaatkan media itu untuk memahami karakter seseorang yang nanti bisa dipakai ke banyak aplikasi gitu ya. Salah satunya misalnya kemudahan dalam mensortir gitu ya. Misalnya perusahaan untuk menilai psikologi dulu sebelum masuk ke tahap benar-benar expert di bagian psikologinya, bisa disortir dulu gitu ya, dari misalnya 1.000 orang karakternya ini sudah masuk standar atau belum. Nah, itu juga kemudahan dari AI-nya. Jadi terakhir sampaikan bahwa pengguna AI itu kita gunakan sebagai alat gitu ya, untuk kita bisa menganalisis suatu data ataupun membantu kita dalam mengambil keputusan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Terima kasih. Terima kasih Pak, udah memberikan paparan soal AI dalam dunia kerja ya. Oke, untuk kesimpulannya sekarang nih sepertinya AI ini sudah besar banget ya Pak untuk di dunia sekarang, udah makin pintar juga. Jadi ini bisa jadi kabar baik dan kabar buruk juga ya Pak ya. Iya. Jadi untuk kita sebagai manusia juga jangan mau kalah juga dengan AI yang bisa terbukti bisa mengurangi human error. Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa membuktikan kalau kita tuh bisa mengurangi juga human errornya gitu ya Pak ya. Kita yang kenalin AI ya, jangan kita dikenalin AI. Benar banget, benar banget. Iya. Oke, untuk selanjutnya ada sesi foto bersama nih. Nah, sesi selanjutnya akan dibantu dengan rekan saya. Kepada operator, saya persilahkan untuk foto bersama. Jangan lupa untuk dinyalakan kameranya biar kita kena foto semua nih. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita melakukan sesi foto bersama, alangkah baiknya Sobat Cari mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa Sobat Cari yang lain untuk mengaktifkan kamera. Oke, baik. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terakhir. 3, 2, 1. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas, udah dibantu soal foto bersama. Untuk cek hasil fotonya ada di Instagram @caribos, dan jangan lupa juga untuk follow di Universitas MDP, Instagramnya di @universitasmdp, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Caribos secara gratis di App Store dan di Play Store. Nah, sekali lagi kalau untuk mau bertanya, udah dikirimkan link di chat box, langsung aja klik di situ di Slido, lalu nanti diisi nama dan juga emailnya. Nah, ini dia nih. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk, kita akan tayangkan dulu videonya.
Banyak yang nanya nih, cara apply kerja pakai Caribos. Nih, aku kasih tahu tutorialnya. Pertama, daftar dan isi data diri kamu di profil ya. Kedua, isi juga pengalaman kerja, organisasi, dan bahasa yang kamu kuasai. Ketiga, setelah kamu save, jangan lupa verifikasi dulu. Setelah semua selesai, kamu siap untuk apply. Dan jangan lupa follow up CV kamu pakai fitur Chatbot ya. Ya, Pak, kita mulai langsung aja ke Q&A ya, Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yang pertama, bagaimana seharusnya kami generasi Z atau mahasiswa sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang industri? Oke, kompetensi jangka panjang ya. Sebenarnya sekarang ini sudah banyak itu pembelajaran yang ada di internet gitu ya. Nah, sesuai tadi yang saya bilang itu ada namanya tren ke depan ya, gitu ya, bahwa di industri 4.0 itu akan dibutuhkan orang-orang yang mampu menganalisis data yang ada. Nah, untuk itu ke depannya maka diharapkan tidak hanya dari anak-anak yang komputer, juga dari yang bidang lain itu bisa mempelajari skill bagaimana menganalisis data yang ada dari media-media pembelajaran yang ada saat ini. Mungkin jawaban singkat saya seperti itu saja. Oke, kita lanjut satu lagi pertanyaan, Pak ya. Boleh. Ini menarik nih. Berpikir kritis dalam bidang skill industri data digital perusahaan di era digital 5.0 seperti apa? Mungkin maksudnya digital 4.0 kali ya, Pak? Era digital 4.0. Iya, era digital 4.0. Dia berpikir kritisnya adalah tidak mudah dalam menerima informasi yang ada, misalnya kayak hoax dan sebagainya itu. Jadi kita harus bisa menggali informasi dari hal-hal yang lain, itu yang harus dilakukan, dan cara berpikir seperti itulah yang sebenarnya soft skill yang dibutuhkan untuk kedepannya gitu ya. Jadi seperti soft skill-nya itu namanya ada di problem solving gitu ya. Kemampuan kita tadi dalam menggali informasi yang ada secara mandiri. Jadi jangan hanya dapat satu informasi terus langsung di impulsif itu kita menanggapinya, tapi kita pahamin dulu kondisi yang ada, dan kemampuan itu juga tadi sih kalau mau dikaitin dengan yang ada kondisi di AI saat ini, kita bisa pakai toolsnya, kita analisis semua kondisi berita yang ada gitu ya. Seperti itu, kalau saya sambungkan sedikit ke materi saya. Oke, Pak. Pak, ini ada pertanyaan satu lagi nih, baru banget masuk nih dari Muhammad Haris Nasri nih. Apa kira-kira yang dibutuhkan ke depannya untuk bersaing di dunia kerja, terkhusus di era teknologi sekarang ini yang semakin berkembang pesat? Oh, bagus banget pertanyaannya. Ini jelas sekali ya. Apalagi anak mahasiswa sekarang, saya sesuai topik juga saya yang sampaikan, tolong pelajari tentang di data science sama data analisis gitu ya, karena dua alat ini sangat dibutuhkan nantinya ke depan ya, dan buku-buku data science juga sekarang sudah lebih mudah gitu ya untuk dipahami, sifatnya praktis ya, tinggal digunakan, nggak melulu harus ada teori yang lengkap dari komputer, enggak gitu, tapi dia bisa ngasih kayak misalnya ada metode untuk memprediksi gitu ya, tinggal kamu masukin aja data yang ada, terus mau prediksinya dalam beberapa kelas yang ada gitu ya, tinggal masukin aja datanya. Tolong untuk generasi yang berikutnya itu pelajari hal yang seperti itu, karena butuh banget orang yang bisa mampu dalam menganalisis data itu. Itu. Oke, Pak. Ini pertanyaannya udah semua nih.
Udah. Oke, jadi aku tutup aja ya Pak ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan Ya. waktunya dengan webinar kali ini. Saya Bi mengundurkan diri dan saya kembalikan ke MC. Tapi jangan kemana-mana ya Sobat Cari, karena setelah ini akan ada giveaway menarik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, kembalikan ke Tiara. Baiklah, terima kasih untuk pembicara dan moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Dery Alamsyah yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mengingatkan kembali bagi Sobat Cari yang belum mengisi absensi, untuk segera mengisi absensi kehadiran, karena hanya mengisi absensi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Sesuai yang dijanjikan sebelumnya bahwa pada kegiatan webinar hari ini akan memberikan giveaway kepada 3 orang yang beruntung, yaitu 1 orang untuk penanya terbaik dan 2 orang pemenang undian. Baiklah, tanpa harus menunggu lama, kita langsung saja tampilkan nama-nama peserta webinar di putaran undian. Tentunya nama-nama di sini merupakan nama-nama peserta webinar yang telah mengisi absensi ya. Baiklah, langsung aja kita putar. Hitungan 3, 2, 1. Siapa ya kira-kira namanya yang akan keluar dan berhak mendapatkan voucher VIP Cari Bos? Yang pertama yaitu Kak Eko. Selamat untuk Kak Eko mendapatkan voucher VIP Cari Bos. Langsung aja lah ke pemenang yang kedua. Langsung. Yang kedua ini. Arifin. Selamat Arifin. Selamat kepada para pemenang undian mendapatkan voucher VIP Unlimited Chatting langsung dengan bos selama 1 bulan. Dan untuk yang belum beruntung, jangan berkecil hati karena masih banyak giveaway lainnya yang akan disediakan oleh Cari Bos. Sobat Cari, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Cari Bos yang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Ingat, cari kerja, cari bos aja. Cari Bos merupakan aplikasi fitur terobosan terbaru yang bisa langsung chat dengan bosnya. Ada banyak info lowongan kerja serta artikel menarik tentang dunia kerja. Hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya serta kolaborasi yang sangat baik dengan Universitas Multidata Palembang. Pada para sponsor dan media partner yang turut membantu mensukseskan acara ini, diantaranya PT DHK Group, Lowongan Terpadu, dan Hipmit. Untuk Sobat Cari, jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya yang tak kalah menarik. Kami segenap panitia yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.